Selama puluhan tahun, publik hanya mengenal Letko Untung sebagai tokoh kunci di balik penculikan para jenderal dalam gerakan 30 September 1965. Tapi tahukah Anda bahwa yang memimpin langsung penculikan Legend Ahmad Yani, orang nomor satu di Angkatan Darat saat itu, bukanlah seorang perwira tinggi, melainkan seorang bintara, pembantu Letnan 1 Muki Jen? Mengapa tugas penting itu diserahkan pada seorang prajurit bawahan? Apa yang membuat Muki Jen begitu dipercaya? Dan mengapa hanya dia yang akhirnya dihukum mati? Pasukan Pasopati, tim eksekutor G30S yang penuh tanda tanya. Dalam operasi militer sebesar dan segenting gerakan 30 September atau G30S, seharusnya yang tampil di garis depan adalah para perwira terlatih dengan pengalaman komando. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Unit yang bertugas menculik para jenderal, tulang punggung Angkatan Darat, justru dijalankan oleh satuan gabungan yang komandonya dipegang oleh perwira rendah dan bintara. Unit itu bernama Pasukan Pasopati, pasukan eksekutor yang bergerak dalam senyap dan cepat. Pasopati bukan sekadar tim dadakan. Komposisinya menunjukkan koordinasi yang cukup luas. Mereka terdiri dari unsur Cakrabirawa, satuan pengawal Presiden Soekarno yang dikenal loyal dan terlatih secara khusus. Batalion 530 para rider dari Divisi Brawijaya, satuan elit dari Jawa Timur yang memiliki spesialisasi dalam operasi raid, serbuan kilat. Brigif 1 Jaya Sakti Kodam Jaya, satuan tempur reguler yang bermarkas di Jakarta. Pasukan ini bukan gabungan kebetulan. Di atas kertas, mereka mencerminkan representasi militer dari wilayah strategis Indonesia, pusat kekuasaan, Jakarta, pengawal presiden, dan satuan terlatih dari luar Jawa. Pertanyaannya, siapa yang mampu mengorganisir kombinasi seperti ini di luar struktur resmi TNI? Komando Umum Pasopati disebut-sebut dipegang oleh Letnan 1 Dul Arif dari Resimen Cakrabirawa. Tapi fakta lapangan memperlihatkan hal lain. Tugas-tugas krusial di lapangan justru dijalankan oleh para bintara, bukan perwira. Termasuk dalam hal ini adalah eksekusi penculikan Legend Ahmad Yani yang dipimpin Potu Muki Jen dan penculikan Maijen DI Panjaitan yang dipimpin Sersan II Soekarjo. Muki Jen adalah seorang komandan peleton di Brigif 1 Kodam Jaya. Komandan Brigifnya Kolonel Abdul Latif, anak buah Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto semasa Perang Kemerdekaan. Dalam rekam jejak militer, tak ada yang menonjol dari Muki Jen. Ia bukan perwira elit, bukan pula tokoh politik. Namun pada malam paling menentukan dalam sejarah militer Indonesia, dialah yang memimpin penculikan terhadap Panglima Angkatan Darat. Struktur ini mengundang tanda tanya besar. Mengapa para perwira tidak langsung turun tangan? Jika ini operasi resmi dari sebuah komando militer, bukankah wajar bila dijalankan oleh para perwira lapangan? Kenyataan bahwa para bintara lah yang justru mengambil alih eksekusi operasional menimbulkan dua kemungkinan. 1. Para perwira menjauhkan diri dari keterlibatan langsung sebagai bentuk proteksi apabila operasi gagal atau berubah arah. 2. Ada pihak yang sengaja mengorbankan para bintara sebagai pion untuk menjaga agar aktor intelektual tetap tak tersentuh. Penempatan seorang Potu atau pembantu Letnan 1 seperti Muki Jen sebagai pemimpin penculikan terhadap Legend Ahmad Yani, sosok paling berpengaruh di tubuh Angkatan Darat, adalah sesuatu yang luar biasa janggal. Secara hierarki, Muki Jen tidak punya kedudukan yang memungkinkan dia untuk bertindak seberani itu, kecuali ada jaminan politik atau perintah dari atas yang sangat kuat. Apakah ini berarti Muki Jen dan para bintara lain sudah tahu sepenuhnya apa yang mereka jalankan? Atau mereka hanya bergerak dalam kegelapan perintah militer, tanpa benar-benar paham siapa yang menarik tali di belakang layar? Lebih jauh lagi, Pasopati bukan hanya tim penculik. Mereka juga ditugaskan melakukan pengamanan jalur, pengalihan perhatian, dan eksekusi pasca penculikan. Dalam operasi terhadap Yani, misalnya, Muki Jen mengatur regunya untuk menjaga jalan depan dan belakang rumah, sementara regu lain masuk langsung ke dalam rumah. Semua dilakukan dalam hitungan menit, menunjukkan pelatihan dan latihan sebelumnya, namun juga kemungkinan adanya dukungan logistik dari pihak lain, kendaraan, informasi target, peta rute, hingga pengamanan dari intersepsi pasukan lawan. Pasukan Pasopati, dengan segala kelengkapannya, bukan gerombolan liar. Tapi siapa yang benar-benar berada di balik organisasi dan pendanaan operasi ini? Sampai hari ini, jawabannya masih menggantung. Yang pasti, para tokoh kunci di lapangan seperti Muki Jen akhirnya dijatuhi hukuman mati. Sementara aktor-aktor di balik layar masih menjadi bayang-bayang dalam sejarah yang belum selesai ditulis. Rencana dan eksekusi penculikan.
Dalam kesaksiannya di hadapan Mahkamah Militer Luar Biasa pada 25 Februari 1966, Potu Mukidjen dengan tegas menyatakan bahwa ia hanya menjalankan perintah. Ia ditunjuk sebagai Komandan Regu untuk mengambil Letjen Ahmad Yani, Panglima Angkatan Darat, sosok paling strategis di tengah rivalitas internal militer kala itu. Yang menarik, perintah itu datang tanpa penjelasan politik, tanpa konteks strategis, dan hanya dibingkai dalam bahasa militer yang sederhana, pengamanan terhadap seorang jenderal. Pasukan yang dipimpinnya terdiri dari unsur gabungan. 1 Regu Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden. Puluhan personel dari Brigade Infanteri 1 Kodam Jaya. 1 kompi dari Batalion 530 para rider dari Madiun. Komposisi ini menunjukkan 2 hal. Pertama, penculikan ini bukan dilakukan oleh satu satuan yang terpadu dalam struktur komando tunggal. Kedua, keterlibatan Cakrabirawa menunjukkan bahwa operasi ini bisa jadi beririsan dengan lingkar kekuasaan paling atas, yakni istana. Menurut Mukidjen, mereka berangkat dari Lubang Buaya, markas konsolidasi pasukan G30S. Mereka bergerak pada dini hari 1 Oktober 1965, menggunakan 2 truk dan 2 bus Ikarus, kendaraan besar yang secara logistik sulit diperoleh tanpa dukungan institusi. Anehnya, Mukidjen sendiri mengaku tidak tahu dari mana kendaraan-kendaraan itu berasal. Apakah berasal dari militer, polisi militer, atau ada penyedia logistik lain yang tak pernah diungkap? Rute perjalanan mereka pun menarik, dari Jalan Bebas Hambatan, lalu ke Rawamangun, Salemba, Diponegoro, hingga ke Jalan Lembang, tempat tinggal Jenderal Yani. Rute ini bukan sembarang jalur. Jalur tersebut menghindari pusat-pusat kekuatan Angkatan Darat, seperti markas besar Kostrad di Gambir atau Rpkat di Cijantung. Apakah ini kebetulan? Ataukah ada perencanaan khusus agar tidak bentrok dengan unit-unit loyalis Jenderal Yani? Setibanya di Jalan Lembang, Mukidjen segera mengatur anak buahnya. Regu dibagi, sebagian berjaga di jalan depan dan belakang rumah, sebagian lagi masuk ke dalam kediaman Yani. Mukidjen sendiri tetap di luar, berperan sebagai pengendali operasi. Ia tidak ikut masuk ke rumah, sebuah posisi yang membuatnya nyaris tak bersentuhan langsung dengan aksi berdarah yang terjadi beberapa menit kemudian. Regu yang masuk rumah terdiri dari Doblin, Sugiono, Tumiran, dan dipimpin oleh Sersan II Raswad. Perintah yang mereka bawa jelas dan cukup kontradiktif. Pengambilan harus secara sopan. Kalau tidak berhasil, gunakan kekerasan. Pokoknya, hidup atau mati. Perintah ini menunjukkan adanya ambiguitas moral sekaligus kelonggaran interpretasi lapangan. Apa yang dimaksud sopan dalam konteks penculikan seorang jenderal? Dan sejauh mana kekerasan dibenarkan? Dalam doktrin militer normal, perintah seharusnya tidak menggantung seperti ini. Ambiguitas semacam ini justru rawan menimbulkan ekses kekerasan, seperti yang kemudian benar-benar terjadi. Ketika tim masuk ke rumah, situasi berubah cepat. Letjen Yani, yang baru bangun tidur, disebut langsung bersetegang dengan regu penculik. Salah satu dari mereka, Doblin, dikabarkan sempat dipukul oleh Yani. Entah sebagai bentuk perlawanan atau spontanitas karena terkejut dan marah. Dalam hitungan detik, Sersan II Giadi, yang berada di luar namun melihat insiden itu, langsung masuk dan melepaskan tembakan dengan senapan Thompson-nya. Letnan Jenderal Ahmad Yani tewas di tempat, tubuhnya diterjang peluru dalam jarak dekat. Dengan kematian Yani, misi pengambilan sopan berakhir menjadi eksekusi militer. Tubuh sang jenderal kemudian dibawa ke Lubang Buaya, bersama jenazah korban lainnya. Hukuman mati dan misteri yang tertinggal. Beberapa hari setelah operasi G30S gagal total, 3 nama segera ditangkap oleh otoritas militer, Potu Mukidjen, Sersan II Raswad, dan Sersan II Giadi. Ketiganya bukan perwira, bukan tokoh politik, dan tidak dikenal publik. Tapi justru mereka inilah yang akhirnya harus menanggung beban sejarah, hukuman mati atas pembunuhan Letnan Jenderal Ahmad Yani, Panglima Angkatan Darat. Awalnya, ketiganya hanya diminta hadir sebagai saksi dalam persidangan Leko Untung, Komandan Batalion 1 Resimen Cakrabirawa dan tokoh sentral dalam G30S. Tapi status mereka dengan cepat berubah dari saksi menjadi terdakwa. Tidak banyak yang tahu bagaimana proses itu berlangsung, dan lebih sedikit lagi yang bisa menjelaskan mengapa hanya mereka bertiga yang dijatuhi hukuman mati dari hampir 30 orang yang disidangkan dalam kasus kematian Jenderal Yani. Sebuah laporan dari koran Belanda Nederlands Dagblad tertanggal 18 April 1968 menyebutkan bahwa total ada sekitar 30 orang yang diadili dalam perkara ini. Namun hanya Mukidjen, Raswad, dan Giadi yang berakhir diregu tembak. Ketiganya adalah prajurit tingkat bawah.
Fakta bahwa hanya Bintara yang dihukum mati dalam peristiwa sebesar ini mengundang kecurigaan yang mendalam. Dalam struktur militer, Bintara tidak punya wewenang merancang operasi sekelas penculikan dan pembunuhan terhadap petinggi militer negara. Mereka hanya menjalankan perintah. Dalam kasus Mukijen, ia sendiri mengaku hanya diperintah untuk memimpin regu penculik dan menjaga keamanan di sekitar rumah Jenderal Yani. Ia bahkan tidak ikut masuk ke dalam rumah. Giadi, pelaku penembakan, juga hanya seorang sersan. Ia bereaksi spontan melihat komandannya, Doblin, dipukul oleh Yani. Tindakannya bisa disebut sebagai respon refleks dalam situasi lapangan yang tidak terkendali. Tapi respon itu berdampak fatal, nyawa Yani melayang, dan Giadi pun masuk daftar eksekusi. Sementara Raswad adalah pemimpin tim kecil yang masuk ke rumah Yani. Tidak jelas apakah ia memberi perintah tembak atau hanya bertugas mengawal, tapi statusnya di lapangan membuatnya ikut diseret sebagai penanggung jawab. Lalu di mana para perwira? Di mana Dul Arif, Komandan Umum Pasukan Pasupadi? Di mana perwira-perwira dari Cakrabirawat dan Brigif 1 yang diduga terlibat dalam perencanaan? Nama-nama seperti Ko Latif, Letko Untung, dan Kolonel Sujono mungkin diadili, tapi tidak dalam konteks eksekusi Yani secara spesifik. Tidak ada penanggung jawab komando militer di atas para Bintara ini yang akhirnya ikut dihukum karena kematian jenderal. Apakah ini semacam pengalihan tanggung jawab? Atau memang sejak awal, mereka diposisikan sebagai pion pengalih perhatian untuk menutupi jejak pihak-pihak yang sebenarnya menyusun dan mengendalikan seluruh operasi? Mukijen, kambing hitam atau eksekutor sadar? Kisah Potu Mukijen membuka kembali pertanyaan lama yang belum tuntas dijawab. Siapa sebenarnya arsitek G30S? Apakah benar para Bintara ini adalah pelaku utama? Ataukah mereka hanya pion dalam permainan elit politik dan militer yang lebih besar? Sejarah mencatat nama Mukijen sebagai pimpinan regu penculik Jenderal Yani. Tapi sejarah juga harus berani bertanya, apakah dia benar-benar pelaku utama, atau hanya salah satu korban dari intrik yang lebih luas dan kelam? Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Di channel ini, kita akan terus membedah sejarah Indonesia dengan sudut pandang yang jujur dan berani. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, apakah Mukijen hanya kambing hitam dari skenario besar G30S?